berkaitan dengan masjid merupakan simbol persatuan, disinilah kita merasa penting dan perlu untuk mengangkat satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 18. Surat At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Artinya, innama sungguh hanyalah ya'muru masajidallah, yang memakmurkan rumah Allah atau masjid, man amana billahi wal yawmil akhir, adalah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dan orang yang selalu menegakkan salat, wa ataz zakah, dan orang yang selalu menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah, fa asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka semoga Allah menjadikan mereka adalah manusia-manusia yang berada di atas jalan hidayah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 pelajaran penting berkaitan dengan ayat yang mulia ini. Pelajaran pertama adalah di bagian awal ayat tentang apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid dan siapakah yang memakmurkan masjid. Lalu kemudian di bagian akhir ayat menjelaskan tentang mereka-mereka yang mendapatkan hidayah atau berada di atas jalan hidayah. Lalu kemudian pelajaran yang terakhir adalah tentang masjid sebagai simbol persatuan kaum muslimin. Adapun pelajaran yang pertama, pelajaran pada bagian awal ayat, Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah. Apakah arti memakmurkan masjid? Ketika kita buka kitab tafsir, kita akan dapati memakmurkan masjid Allah itu adalah dimulai dari membangun masjid. Kemudian setelah masjid terbangun, dilayakkan dan dipantaskan masjid atau dikondusifkan sebagai masjid yang menyebabkan kaum muslimin yang beribadah di dalamnya merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bahwa makna memakmurkan masjid adalah selain masjidnya dibangun, diperindah, dipercantik, diberi hiasan-hiasan yang menarik, dipenuhi apa yang menjadi hajat masyarakat di dalamnya, sehingga masyarakat merasakan ketenangan, kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah memberitahukan kepada kita tentang innama, sungguh hanyalah, bahwa innama itu merupakan adadul hasyar, yaitu jumlah yang terbatasi. Bahwa innama itu menspesifikkan orang tertentu, membatasi, tidak berlaku umum, tapi dia berlaku khusus. Innama ya'muru masajidallah, bahwa sungguh hanyalah yang memakmurkan masjid Allah itu, maksudnya yang dapat diharapkan untuk meramaikan dan memakmurkan rumah Allah adalah mereka-mereka yang dimaksudkan dengan innama, tidak berlaku untuk umum. Dan memakmurkan masjid di sini bukan hanya makna membangun masjid lalu mengkondusifkan masjid, tapi juga adalah dengan meramaikan masjid dengan pelaksanaan ibadah serta program-program keumatan lainnya. Itulah makna memakmurkan masjid. Dan Allah mengatakan innama adadul hasyar, bahwa
yang akan memakmurkan rumah Allah itu, yang akan meramaikan rumah Allah itu adalah mereka-mereka yang kategorinya disebutkan oleh Allah ada 4 kategorinya. Yang pertama adalah man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah itu hatinya selalu terpaut dengan masjid. Sehingga Nabi mengatakan, sesiapa yang engkau lihat pulang pergi ke masjid, bersaksilah bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman, merekalah yang sangat diharapkan memakmurkan rumah Allah, karena hati mereka akan terikat dengan masjid. Dan orang mukmin merasakan kenikmatan di dalam masjid, kesenangan dan kebahagiaan di dalam masjid. Sehingga orang yang beriman itu, kata para ulama, kasamaki fil ma', keberadaannya orang mukmin di dalam masjid seperti ikan yang sedang berada di dalam air. Maka orang yang beriman merasakan kenikmatan berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia betah berlama-lama di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kategori yang kedua yang dapat diandalkan memakmurkan rumah Allah adalah wal yaumil akhir. Orang-orang yang orientasi hidupnya adalah untuk akhirat. Sebab sesiapa yang orientasi hidupnya di dunia untuk dunia, nggak bakal dia memakmurkan masjid. Sebab orientasi hidupnya adalah untuk dunia, bahkan seringkali mereka menganggap sholat di masjid menjadi penghalang rezeki. Sholat di masjid menjadi penyebab berkurangnya rezeki. Sholat di masjid akan menutupi jalan rezeki. Sehingga banyak para pedagang-pedagang sudah panggilan azan nggak mau tutup tokonya, nggak mau tutup kiosnya. Akhirnya mereka nggak sholat. Kalaupun mereka sholat di kiosnya, entah khusyuk tidak khusyuk, yang penting mereka melepaskan kewajiban mereka. Kenapa? Karena tokonya tidak mau ditutup. Khawatir ada pembeli di saat dia pergi ke masjid. Jadi ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, bahwa orang yang berorientasi akhirat itulah yang dapat diandalkan memakmurkan masjid. Orang yang berorientasi akhirat, ma'asyiral muslimin, orang yang berorientasi akhirat itu, maka mereka ini akan senantiasa menginginkan keutamaan di akhirat. Dan karena memperbanyak langkah ke masjid mengangkat derajat, memperbanyak langkah ke masjid menjadi penyebab penggugur dosa, memperbanyak langkah ke masjid menjadikan malaikat-malaikat rahmat mendoakannya, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu. Memperbanyak langkah menyebabkan pahala bertambah. Maka akhirnya orang-orang yang orientasi akhirat ini tidak mau kehilangan keutamaan yang banyak dengan bolak-balik ke masjid. Gak mau dia kehilangan kesempatan mendapatkan keutamaan yang besar dengan bolak-balik masjid. Ini orang yang berorientasi akhirat. Sebab Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari esoknya. Hari esok adalah hari setelah kehidupan dunia. Maka orang yang berorientasi akhirat akan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk hari esok, hari akhirat. Dan diantara keutamaan atau bekal terbanyak yang dapat dia kumpulkan adalah dengan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika dia masuk ke masjid, tidak henti-hentinya malaikat akan mendoakannya, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Tidak berhenti malaikat mendoakannya selagi dia berada di masjid.
sampai dia keluar dari masjid. Lalu kemudian berdiam di masjid dalam keadaan tidak berbuat apa-apa, hanya diam saja, tidak juga baca Quran, tidak juga sholat sunnah, tidak juga berzikir, diam aja di masjid. Tapi ada wudu, dicatat oleh malaikat dia sedang melaksanakan sholat sunnah nafilah atau ibadah nafilah. Diam aja di masjid, tidak berbuat apa-apa, dicatat di sisi malaikat bahwa dia sedang melakukan ibadah nafilah. Apalagi kalau dia mengisi waktunya ketika berada di masjid dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa, atau dengan yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang dapat diandalkan untuk memakmurkan masjid adalah orang-orang yang bergaya hidup sedekah, orang-orang yang suka berinfak. Mereka lah yang dapat diandalkan untuk memakmurkan masjid. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, maka mereka yang cinta berinfak, semangat berinfak, akan mendapati bahwa masjid seutama-utama tempat untuk dibaguskan. Maka dia akan mengeluarkan hartanya untuk membaguskan masjid. Setelah masjidnya bagus, megah, maka dia berpikir untuk bagaimana melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat nyaman tamu-tamu Allah. Maka dia keluarkan lagi harta untuk pasang AC, kipas, disiapkan minuman-minuman untuk para jamaah kaum muslimin. Maka hanya orang-orang yang bergaya hidup sedekah yang dapat diandalkan memakmurkan masjid. Dan Nabi mengatakan, man bana baitallah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia ini, niscaya Allah akan membangunkan untuknya istana di dalam surga. Dan makna membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu, meskipun dengan hanya 1 biji bata, 1 biji bata dia sumbang, sudah terkategori membangun rumah Allah. Kenapa? Maha murahnya Allah dalam kebaikan. Allah memurahkan ketaatan. Maha benar Allah mengatakan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kalian dalam urusan agama ini berat. Kalau enggak bisa kemudian kalian berinfak untuk bangun masjid dengan harta sekian ratus juta, sebiji bata kalian infakkan di jalan Allah, 1 sak semen kalian infakkan di jalan Allah, kemudian sekian kubik untuk pasir. Ala kulli hal, banyak cara kita untuk mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang kumpulkan uang lalu beli sendal masjid, sehingga sendalnya diwakafkan untuk jamaah masjid yang mau wudu, yang mau kamar mandi pakai sendal. Dan sendal ini nggak boleh dibawa pulang, hanya dipakai di sekitar masjid saja. Mungkin ada yang kemudian mau wakaf sokes, supaya jamaah pengen minum yang segar-segar, tinggal ambil. Ya, dia wakaf sokesnya atau kulkasnya, biasanya sokes kalau dalam masjid, ditambah dengan airnya dia supply. Ya, karena dia bergaya hidup sedekah, senang bersedekah. Karena orang yang ahli sedekah itu ma'asyiral muslimin, Allah bilang, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun dia bersedekah. Kenapa? Gaya hidup. Dia gaya hidup, senang dia bersedekah. Maka ma'asyiral muslimin, tidak salah ketika kita bangun rumah yang sangat mewah, tapi akan sangat salah di akhirat nanti kalau rumah kita sangat cantik, sangat megah, sangat besar, sedangkan rumah kita bertetangga dengan rumah Allah, kita tidak baguskan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak baguskan rumah Allah. Padahal rumah kita yang hanya kita tinggalkan di dunia ini, yang hanya sementara saja di dunia, kita baguskan, kita megahkan, tapi kita tidak memegahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.